Piala Dunia tahun 2014, Jerman datang sebagai salah satu favorit. Tapi di tahun 2018, Jerman justru tersingkir di fase grup. Lalu di Piala Dunia tahun 2022, Argentina kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertamanya. Tapi tepat 4 minggu kemudian, mereka mengangkat trofi Piala Dunia. Inilah alasan kenapa memprediksi juara Piala Dunia jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan banyak orang. Karena sejarah Piala Dunia menunjukkan satu hal, bahwa turnamen ini tidak selalu dimenangkan oleh tim terbaik, dan kadang dimenangkan oleh tim yang mampu menerima kekacauan. Dan untuk memahami hal itu, kita perlu melihat 3 ide penting untuk memprediksi juaranya. Yang pertama, kutukan Piala Dunia, lalu prediksi dari matematikawan Jerman yang terkenal, dan terakhir, teori yang awalnya digunakan untuk menjelaskan kecelakaan pesawat terbang bisa kita aplikasikan dalam memprediksi juara Piala Dunia. Bagian yang pertama, kutukan Piala Dunia. Jika kita melihat sejarah modern Piala Dunia, ada pola yang cukup aneh, di mana sejak Prancis juara Piala Dunia tahun 98, ia tersingkir di fase grup pada edisi 2002. Begitu juga dengan Italia yang menjuarai pada edisi 2006, ia gagal lolos di fase grup pada Piala Dunia 2010. Lalu Spanyol, juara 2010, ia juga tersingkir di fase grup pada tahun 2014. Lalu di edisi Piala Dunia 2014, hal yang sama juga terjadi. Jerman tersingkir dari fase grup. Fenomena ini disebut dengan The World Cup Champions Curse atau kutukan juara bertahan di Piala Dunia. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka berada dalam kondisi mental yang kehilangan rasa lapar untuk menang. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga terbebani oleh ekspektasi, terjebak dalam perfeksionis yang berlebihan karena terlalu terobsesi mengejar hasil akhir atau kemenangan. Dan dalam psikologi olahraga, hal ini disebut dengan the success trap. Lalu akibatnya, mereka menjadi korban dari kesuksesan mereka sendiri. Tapi jika kutukan itu memang ada, kenapa Prancis bisa mencapai final di tahun 2022? Artinya ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kutukan. Dan disinilah kita masuk ke model prediksi Joachim Kleeman. Bagian yang kedua, prediksi Joachim Kleeman. Joachim Kleeman bukan seorang pelatih sepak bola, dan dia juga bukan mantan pemain profesional. Tapi dia adalah seorang analis yang mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah juara Piala Dunia bisa diprediksi dengan data? Dan untuk menjawabnya, Kleeman membangun model prediksi yang tidak hanya melihat kualitas pemain. Ia juga mulai memasukkan faktor-faktor yang sering diabaikan oleh orang. Mulai dari GDP per kapita sebuah negara, jumlah populasi, ranking FIFA, budaya sepak bola nasional, dan keuntungan sebagai tuan rumah. Karena menurutnya sepak bola tidak hanya soal apa yang terjadi di lapangan saja, tapi juga soal lingkungan yang membentuk tim tersebut. Dan yang paling menarik ialah bahwa ia juga memasukkan satu variabel yang sering dilupakan banyak orang, yaitu luck atau keberuntungan. A little bit of luck, you can make it into the quarterfinal. Karena menurut Kleeman sekitar 50% dari hasil satu pertandingan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang acak. Cedera, keputusan wasit, cuaca, gol bunuh diri, kesalahan individu, atau satu tendangan yang mengenai tiang. Karena itu, modelnya tidak hanya menghasilkan satu jawaban besar. Ia menjalankan ribuan simulasi yang berbeda dan hasilnya cukup mengejutkan. Model tersebut memprediksi bahwa ada 2 negara yang memiliki peluang terbesar mencapai final, ialah Belanda dan Portugal. Bahkan dalam simulasi tersebut, Belanda diprediksi keluar sebagai juara Piala Dunia. Dan lebih mengejutkan lagi, model ini juga memperkirakan akan terjadi banyak kejutan selama turnamen ini berjalan. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kalau keberuntungan memiliki pengaruh sebesar itu, apakah artinya juara Piala Dunia hanya ditentukan oleh nasib? Jawabannya tidak. Karena keberuntungan hanya menjadi faktor penentu ketika banyak faktor lain sudah berada di tempat yang tepat. Dan disinilah teori terakhir menjadi menarik.
Bagian yang ketiga, The Cheese Hole Theory. Dalam dunia keselamatan penerbangan, ada sebuah model yang dinamakan dengan Swiss Cheese Model. Model ini dikembangkan oleh James Risen dan menjelaskan bahwa bencana-bencana besar itu tidak terjadi karena satu kesalahan, tapi karena banyak lubang kecil yang tiba-tiba sejajar. Bayangkan beberapa lapisan keju Swiss yang masing-masing memiliki lubang, dan biasanya kerap kali lubang itu tidak pernah sejajar. Namun ketika semua lubang berada pada satu garis yang sama, terjadilah kecelakaan. Dan hal ini yang terjadi di Piala Dunia. Untuk menjadi juara, tidak cukup hanya punya pemain yang hebat. Sebuah tim membutuhkan pelatih yang tepat, pemain bebas cedera, momentum yang baik, undian yang menguntungkan, mental yang kuat sampai sedikit keberuntungan. Argentina 2022 adalah contoh yang sempurna. Mereka bukan tim dengan skuad paling mahal, tapi hampir semua faktor penting berada pada posisi yang tepat di waktu yang tepat. Lubang-lubang itu sejajar dan akhirnya mereka menjadi juara dunia. Jadi pertanyaan di akhir, apakah Belanda akan benar-benar memenangkan Piala Dunia 2026? Atau mungkin Argentina? Atau mungkin Prancis, atau bahkan Spanyol, dan mungkin juga tim yang bahkan belum kita perhitungkan saat ini. Karena sejarah menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa bertahan ketika semuanya kacau. Dan mungkin juara Piala Dunia 2026 bukanlah tim yang terbaik, melainkan tim yang berhasil membuat semua lubang kejunya sejajar pada waktu yang tepat. Dan menurut kalian, siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Bye-bye.